Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu akan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi proses tumbukan lenting sempurna serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa tumbukan lenting sempurna dengan baik. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah lihat roket? Pernah, Bu, tapi di buku. Ya, pernah ya, walaupun tidak lihat langsung, tapi tahulah gitu ya bentuk roket kayak gimana. Di sini Ibu akan share screen gambar roket dan kaitannya dengan fisika. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Baik. Nah, Bu, apa sih kaitannya gambar roket dengan hukum fisika? Nah, di sini roket ini memiliki yang namanya hukum kekekalan momentum, di mana kecepatan semburan gas tersebut yaitu relatif terhadap roket. Terus, mengapa sih Bu kita membahas tentang hukum kekekalan momentum? Nah, hal tersebut ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang tumbukan. Sebelumnya, Anda tahu tumbukan itu ada berapa dan apa aja? Tahu, Bu. Ya, apa aja? Ada tiga, Bu. Ada tumbukan lenting sempurna, ada sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Ya, betul sekali. Baik, di sini Ibu akan membahas salah satu dari tumbukan tersebut, yaitu tentang tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini dengan E1 atau koefisien restitusinya bernilai 1. Tumbukan lenting sempurna ini adalah tumbukan di mana gaya yang bekerja pada kedua benda adalah gaya konservatif, sehingga besar energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu besarnya sama. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar tumbukan lenting sempurna. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Di sini suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Oh, baik. Ya, di sini ada contoh gambar tumbukan, yaitu dengan dua bola bertumbukan. Di sini ada gambar sebelum tumbukan dengan bola satu ke arah kanan dan bola dua yaitu ke arah kiri. Kemudian dua bola tersebut saling bertumbukan sehingga arahnya berlawanan. Nah, pada saat tumbukan tersebut, kedua benda ini tidak mengalami namanya kehilangan energi seperti itu. Jadi energinya tetap. Nah, kemudian Ibu akan menunjukkan rumus yang ada pada tumbukan tersebut.
Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, ini Ibu akan menjelaskan ya. Pada bola tadi itu ada yang namanya hukum kekekalan momentum di mana M1 atau benda 1 dengan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1 itu adalah massa benda 1 dan V1 adalah kecepatan benda 1 dan M2 adalah massa benda 2 dan V2 adalah kecepatan benda kedua. Kemudian V1 aksen adalah kecepatan setelah tumbukan dan V2 adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna terjadi kekekalan energi kinetik yang dapat dibuktikan dengan persamaan sebagai berikut. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 ditambah M1 kali V2 aksen. Kemudian M1 kali V1 dikurangi M1 kali V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurangi M2 kali V2 aksen. Nah, kemudian kita kumpulkan kecepatan dan kecepatan, yaitu M1 dikali kecepatan benda 1 dan dikurangi kecepatan benda 1 aksen atau setelah tumbukan. Seperti itu rumusnya ya. Nah, kemudian dari persamaan tersebut diturunkan menjadi hukum kekekalan energi kinetik, yaitu dengan rumus energi kinetik benda 1 ditambah energi kinetik benda 2 sama dengan energi kinetik benda 1 setelah tumbukan dan energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Kemudian kita masukkan rumus energi kinetik, yaitu setengah mv massa kali percepatan ya, terus pangkat 2. Nah, dapat kita simpulkan yaitu delta V aksen sama dengan min delta V. Nah, min di sini menunjukkan bahwa arahnya tuh ke kiri. Nah, di mana delta V yaitu kecepatan relatif benda 2 dilihat oleh benda 1 sesaat sebelum tumbukan. Dan delta V aksen yaitu kecepatan relatif benda 2 dilihat oleh benda 1 sesaat setelah tumbukan. Baik, sudah paham ya? Bu. Oke. Di sini Ibu akan membagikan, Ibu sudah men-share LKPD untuk kalian kerjakan di e-learning. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut. Ya, waktunya Ibu mulai dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan. Sudah Ibu share ke e-learning. Kalian buka saja di situ. Oke, waktunya 3 menit lagi ya.
Baik, waktunya sudah selesai ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena waktunya sudah selesai, coba perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan, kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bentar, Bu. Sudah terlihat, teman-teman? Ya, kelihatan. Nah, di sini ada data hasil pengamatan kami yang telah kami diskusikan secara berkelompok. Di sini tabel pengamatan tumbukan elastis dengan MA sama dengan MB dan PA sama dengan 0. Nah, di sini melakukan 3 percobaan di mana sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, di mana benda A, PA-nya itu semuanya itu 0 dari percobaan 1 sampai 3, PA-nya juga 0 juga. Ini PB 15,12 ini di benda B pada percobaan pertama, pada percobaan 2 Saudara Penti. 22,12. Iya, Bu. Ya, baik. Untuk yang tabel itu Ibu tanyakan dulu. Yang lainnya sama? Sama hasilnya seperti itu, tiga-tiganya. Untuk kelompok lain? Bu. Ya, baik, sama ya. Oke, Penti lanjutkan untuk yang hasil percobaan ke-1 aja. Coba sampaikan. Silakan Saudara Penti untuk percobaan 1 disampaikan kepada teman-temannya. Bentar, Bu ya. Soalnya baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan Saudari Penti. Nah, di sini analisis data dan jawaban tugas, di mana kami diskusikan berdua tadi, analisis data, lenting sempurna, di mana diketahui MA sama dengan 50 gram, dan MB-nya 50 gram, PA-nya sama dengan 0, SB 2, SA 2, TB 0,13227 S, TA 0,13726 sekon, PB aksennya sama dengan 0, di mana rumus percepatan P sama dengan S per T. Jadi PB sama dengan 2 per 0,13227 sama dengan 15,12 cm per sekon. Dan PA aksennya sama dengan 2 per 0,13726 sama dengan 14,57 cm per sekon. Nah, di sini momentumnya yaitu P sama dengan M dikali V, di mana PB sama dengan 50 gram dikali 15,12 cm per sekon tadi sama dengan 756 gram cm per sekon. Nah, di sini PA-nya
sama dengan 50 gram dikali 14,57 cm per sekon, didapatlah 728,5 gram cm per sekon. Nah, di sini MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Jadi 0 ditambah 756 sama dengan 728,5 ditambah 0. Nah, di sini setengah M dikali A VA pangkat 2 ditambah setengah MB VB pangkat 2 sama dengan setengah MA VA aksen ditambah setengah MA VA aksen pangkat 2. Nah, ini 0 ditambah 57, 15,36 sama dengan 5301, 12 ditambah 0. Analisis datanya, Bu, ini. Sudah? Sudah. Ya, baik. Itu benar sekali ya. Untuk kelompok yang lain sama kan? Apakah sama? Sama, Bu. Baik. Untuk kelompok selanjutnya, Ibu minta mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kalian untuk yang kedua ya. Silahkan, siapa perwakilannya? Baik, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi diketahui massa benda A 50 gram, massa benda B juga 50 gram. Kemudian kecepatan awal dari benda A 0. Kemudian jarak benda B 2, jarak benda A 2. Kemudian waktu benda B 0,08972 sekon, waktu benda A 0,104275 sekon, dan kecepatan akhir benda B itu 0. Nah, kemudian kita ketahui bahwa rumus dari kecepatan itu adalah S per T. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Untuk kecepatan benda B, 2 per 0,08972. Jadi hasilnya sama dengan 22,29 cm per sekon. Terus untuk kecepatan benda A, kecepatan akhir benda A sama dengan 2 per 0,104275. Hasilnya sama dengan 19,18 cm per sekon. Kemudian kita ketahui juga bahwa rumus momentum sama dengan massa kali kecepatan. Nah, momentum benda B sama dengan 50 gram dikali kecepatan tadi 22,29 cm per sekon. Didapat hasilnya sama dengan 1114,5 gram cm per sekon. Kemudian untuk momentum akhir benda A sama dengan 50 gram dikali 19,18 cm per sekon. Sama dengan 959 gram cm per sekon. Kemudian masukkan lagi ke rumus. MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Nah, sama hasilnya 0 ditambah 1114,5 sama dengan 959 tambah 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus satunya lagi. Setengah MAVA kuadrat tambah setengah MAVB kuadrat sama dengan setengah MAVA aksen kuadrat ditambah setengah MBVB aksen kuadrat. Nah, sama dengan
0 tambah 12421,1 sama dengan 9196,81 ditambah 0. Itulah demikian hasil diskusi kami. Sekian. Ya, terima kasih. Nah, jadi sudah bisa ya semuanya percobaannya. Paham ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Ibu di sini akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Nah, dapat disimpulkan dengan dilakukannya percobaan, siswa telah memahami tentang hukum kekekalan momentum, yang mana hukum tersebut menyatakan bahwa dalam peristiwa tumbukan, dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Kemudian dapat kita simpulkan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sempurna atau elastis sempurna itu adalah jenis tumbukan di mana setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda sama dengan jumlah energi kinetik mula-mula atau sebelum tumbukan. Jadi setelah tumbukan tak ada energi yang hilang ya. Nah, ini berarti bentuk benda sesudah tumbukan sama seperti sebelum tumbukan. Atau benda tidak mengalami kerusakan. Ya, seperti itu ya. Baik, apakah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, sama-sama. Bu. Ya, sama.